Halo, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya berada di kota Makassar, di ujung pandang, dan di belakang saya ini ada Benteng Rotterdam. Dan di dalam sini peninggalan-peninggalan zaman bersejarah banyak sekali di sini. Dan seperti apa, kita langsung keliling Rotterdam bersama Pak Alfred yang akan membawa kita menunjukkan tempat-tempat bersejarah tersebut. Ayo Bapak, mari selamat datang di Benteng Ujung Pandang. Ini tempat apa Pak? Kita dulu atau di sana dulu Pak? Kesini dulu. Oke. Ayo kita. Kemudian benteng ini nama awalnya juga itu disebut juga dengan Benteng Panyua. Dalam bahasa Makassar, Panyu artinya penyu. Kenapa? Karena bentuk benteng ini kalau kita ngambil gambar dari udara itu mirip dengan hewan penyu. Kemudian benteng ini itu dibangun oleh Raja Goa yang ke-9 pada tahun 1545 dan digunakan untuk membantu pertahanan dari benteng pusat dan istana raja. Dan pusat pemerintahan kerajaan Goa pada abad ke-17 itu namanya Benteng Sombaopu. Benteng Sombaopu sendiri letaknya 7 km sebelah tenggara dari benteng ini. Di tempat yang sementara direnovasi ini adalah bekas ruang tahanan Pangeran Diponegoro tahap pertama. Di sini ya? Iya, di dalam yang sementara renovasi. Nah, di atas gedung N ini dulunya Belanda menempatkan masyarakat dan raja dari Pulau Bacan atau di Ternate Utara itu sebagai tameng atau perisai untuk berhadapan dengan musuh-musuh Belanda. Ini tidak ada dinding karena ini dulunya adalah pelabuhan. Oh, pelabuhan di sini ya? Iya. Jadi benteng ini sejujurnya adalah benteng Angkatan Laut Kerajaan Goa. Jadi ini ada laut dulu? Iya, ini laut dulu ini. Tinggal airnya tinggal sepotong kan yang tersisa di sini. Di masa sekarang gedung ini digunakan sebagai tempat museum. Jadi dua tempat ini yang dengan yang di tengah itu dulunya adalah kantor markas dagang VOC. Sini ya? Ya, kemudian di bagian atas itu dijadikan semacam barak atau asrama. Jadi kita naik ke atas, dulu tempatnya penyimpanan barang-barang VOC. Jadi seperti apa? Kita lihat di atas. Wow, ternyata di sini banyak peninggalan zaman Belanda. Pedang samurai ini menandakan bahwa kita pernah dijajah oleh Jepang. Kemudian di bawah ini pedang komando dari Eropa, menandakan bahwa kita pernah dijajah oleh orang Eropa, terutama Belanda. Kemudian ini adalah miniatur meriam, di mana meriam milik kerajaan Goa dulunya itu biasanya dibeli dari Turki, dari Italia, dari Denmark atau Prancis. Kemudian ini adalah senjata Belanda yang dirampas oleh masyarakat dan kemudian digunakan untuk melawan Belanda. Kalau yang di atas ini adalah gambar gereja Katolik atau gereja katedral, gereja yang tertua di Makassar. Ini adalah salinan Al-Quran asli yang digandakan dengan jalan ditulis tangan oleh salah seorang ulama besar, namanya Syekh Yusuf. Nah, ini adalah masjid pertama yang dibangun oleh Syekh Yusuf di Kelurahan Katangka di Kabupaten Goa. Kalau yang di atas itu masjid kedua tertua di Sulawesi Selatan, adanya di Kota Palopo sekarang ini. Namanya Masjid Jami. Kalau ini panji-panji kerajaan yang sudah memeluk agama Islam. Ini kerajaan Luwu. Nah, kemudian ini adalah bendera tauhid yang dipakai oleh komunitas Islam pada abad ke-17 untuk syiar Islam di sekitar kerajaan Luwu, kira-kira 400 km sebelah utara kota Makassar. Bendera ini akan mereka kibarkan apabila mereka mendapat desakan dari masyarakat atau pihak kerajaan yang tidak mau menerima Islam. Sehingga dengan berkibarnya bendera ini mereka akan mendapat bantuan dari sesama komunitas. Nah, ini arca batu yang juga difungsikan sebagai nisan.
Pada umumnya arca batu ini ditaruh di atas kuburan raja-raja atau kaum bangsawan. Nah, inilah dewa-dewa yang disembah oleh kaum animisme di Sulawesi Selatan ketika mereka masih animisme. Kemudian tugu-tugu batu di belakang itu adalah tugu tempat penyembahan arwah nenek moyang. Dulu ya? Dulu. Kemudian kalau di Tanah Toraja, di tugu inilah tempat eksekusi hewan kurban. Jadi kerbau itu tetap berdiri begini dalam keadaan hidup, baru diangkat, dia punya hidung ini, diangkat naik, baru ditebas dengan parang. Dulunya orang Toraja itu dimakamkan di dalam peti kayu begini, ditumpuk di dalam, sampai kuburan ini tidak mampu lagi menampung jenazah, baru kuburan kayu ini dibawa ke gua-gua alam untuk disemayamkan, disimpan abadi di sana. Jadi di dalam di ruangan ini ada miniatur rumah adat dari 3 suku yang ada di Sulawesi Selatan. Ini apa? Ini rumah adat suku Makassar, namanya Balak Lompoa. Ini rumah adat suku Bugis, namanya Bola Sobae. Bola Sobae dari Bugis. Kalau ini namanya Tongkonan dari suku Toraja. Oh, Tongkonan. Ini Tongkonan, ini Bola Sobae, ini Balak Lompoa. Oke, baik. Nah, kemudian untuk melihat status sosial dari pemilik rumah, khususnya orang Bugis dan orang Makassar, itu kita melihat ininya. Ini namanya Sombolayak kalau di Bugis, kalau di Makassar namanya Timpak Layak. Kemudian kalau dia 3, berarti dia kemungkinan besar pedagang besar, orang kaya. Orang kaya. Tapi kalau 4 atau 5, berarti dia bangsawan dan penguasa. Kalau ini tenunan dari suku Toraja, bahan bakunya dari serat daun nenas. Kalau ini bahan bakunya benang sutra, ini dari dari Bugis. Kemudian ini bahan bakunya sudah benang modern, benang katun. Ini dari suku Makassar. Nah, kemudian gambar ini tarian yang ada di dalam upacara kematian di Tanah Toraja. Ini di sini nanti akan dikisahkan seluruh peristiwa hidup dari orang yang meninggal. Mulai dia lahir, kemudian dia dididik sama orang tuanya, bagaimana dia menyusahkan orang tuanya, begitu dia remaja bagaimana misalnya dia sampai bekerja, misalnya dia korupsi, dia selingkuh, dia dicerita di sini. Sebenarnya ini tarian ini adalah doa kepada Yang Maha Kuasa, versi kepercayaan animisme di Toraja, supaya Tuhan Yang Maha Kuasa itu mengampuni dosa si mati dan melayakkan masuk ke alam puyah atau alam surga kalau bagi mereka yang beragama. Kemudian ini lesung yang digunakan untuk menumbuk padi. Oh, ini tidak satu orang ya, kelompok ya? Iya, ini di sini bisa 3-4 orang di sini. Dan ketika kita numbuk di sini tuh bunyinya kira-kira seperti ini. Tegedek, 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 tegedek. Lalu kemudian datanglah seseorang. Om Alfred, mau bikin apa Om Alfred? Kok numbuk padi banyak banget? Lalu saya bilang, oh tanggal 25 Maret kita ada upacara nikah di sini. Tapi tanggal 23, 22 dan 23 kita ada upacara mapacing. Datang ya. Nah, mapacing itu apa tadi? Mapacing itu malam pacar. Oh, malam pacar. Malam melepas masa lajang. Lalu itu bahasa apa, Pak? Bahasa Makassar. Bahasa Makassar. Lalu kemudian orang yang bertanya kepada saya tadi ini pulang ke rumahnya, itu dia beritahu temannya. Temannya beritahu temannya lagi. Dan seterusnya, sehingga ya katakanlah 1 kampung, 2 kampung itu datang dan kemudian melihat di situ. Nah, disitulah kesempatan laki-laki atau perempuan lalu mencari jodohnya. Kabupaten Bulukumba itu adalah pusat pembuatan kapal atau perahu. Kemudian mereka itu tidak menggunakan paku sebagai penguatnya, tapi mereka menggunakan pasak kayu seperti ini. Kenapa? Karena dengan pasak kayu itu kalau dimasukkan ke dalam perahu, dia terkena air dia akan mengembang. Berbeda dengan paku besi, kalau dia kena air laut dia akan korosi. Dan itu bisa ini jenis-jenis kayu yang dipakai untuk pembuatan kapal dan rumah. Kalau ini kayu bakau, yang berdiri ini potongan kayu nangka.
kemudian getah nangka, dan biasanya dicampur dengan damar, itu gunanya untuk perekat. Perekat ya? Iya. Kemudian yang di tengah ini, paling atas ini kayu waru, itu biasanya dicincang seperti ini anunya, kulitnya, lalu kemudian dipintal dan digunakan untuk menyumpal dinding-dinding kapal yang sudah disatukan. Kemudian yang di bawah ini adalah kayu ulin atau kayu besi yang digunakan pada umumnya di lunas kapal. Lalu ini alat tangkap ikan tradisional di Sulawesi Selatan, namanya bagang. Bagang perahu ini, cara menangkap ikannya itu di atasnya ini ditaruh lampu yang sangat banyak. Supaya ikannya naik? Enggak. Lalu kemudian pada malam hari ini dinyalain, lalu nyalanya yang merembes ke sekitar kapal ini atau perahu ini, itulah yang menarik ikan masuk ke dalam jaring. Nah, setelah nelayan yang di atas ini itu melihat sudah bertonton ikan yang di dalam jaring itu, lalu ini diputar ke kanan untuk dinaikkan. Ini kapalnya masih ada? Itu kalau misalnya ya satu waktu nanti kalau misalnya adik duduk-duduk di Pantai Losari sana, khususnya sekitar jam 6, jam 5, jam 6, biasanya banyak kapal-kapal begini lewat untuk pergi menangkap ikan. Itu. Kemudian ini adalah miniatur kapal pinisi, kapal pertama dan kapal tradisional di Sulawesi Selatan. Awal pertama kapal ini dibuat kira-kira abad ke-7 sebelum Masehi. Sekarang sudah 2022, berarti 2722 sudah tahun. Halo, itulah benda-benda yang ada di Museum Lagaligo di Rotterdam, Kota Makassar. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.